Ya, saya melihat kan untuk kasus dugaan penyebaran berita hoax oleh Dr. Richard Lee ini kan di Padang ini saya melihatnya landai-landai aja gitu. Jadi saya berharap supaya polisi segera menentukan statement tegasnya apakah dugaan penyebaran berita hoax melalui konten kliniknya kemalingan di Padang kemarin itu apakah diperbolehkan atau enggak. Kalau memang diperbolehkan ya nggak apa-apa, saya sebagai konten kreator, influencer juga nanti akan bikin konten yang lebih bagus dari yang dibuat oleh Dr. Richard Lee gitu. Tapi kalau memang tidak diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut, ya harusnya polisi segera mengambil langkah-langkah tegas, mengeluarkan statement-statement tegas untuk memproses lebih lanjut gitu. Karena ya jujur kami melihatnya ini masih kayak update beritanya, kelanjutannya seperti apa, kita belum dapat info terbaru gitu. Tapi sama Richard sendiri sebenarnya ada hubungan apa sih Bang John sendiri sama? Ya gini, saya beberapa kali sudah sampaikan, saya secara pribadi, secara personal nggak ada dendam pribadi, ngapain kita dendam sama orang. Cuman sebagai penggiat media sosial, saya sebagai influencer juga, saya resah banget. Karena ini kalau misalkan dibiarkan, ini baru Kota Padang. Nanti dia bisa nih, orang di seluruh Indonesia kan berhak juga bikin konten yang sama. Ya, mau kliniknya kemalingan, karyawannya disekap dan lain-lain, itu kan boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu kan. Jadi nanti di kota lain bisa kota kelahiran saya Semarang, bisa di mana-mana. Jadi akan gaduh, akan ricuh gitu loh. Di masyarakat ini akan nggak kondusif gitu. Karena ya buat konten yang lebih edukatif lah, buat konten yang lebih baik lah. Apalagi beliau kan sebagai dokter, mestinya coba aja bikin konten-konten yang tentang edukasi bagaimana merawat kulit wajah, bagaimana merawat kulit wajah yang terkena sinar matahari dan lain-lain, kayak gitu aja. Jangan masa mau mempromosikan klinik yang baru dibangun di sebuah wilayah, dia pakai konten kliniknya kemalingan. Terus habis itu ternyata setelah dicek oleh kepolisian bahwa yang maling itu, yang diduga melakukan pencurian itu karyawannya dia sendiri. Kan sudah ada BAP-nya. Yang saya khawatirkan ini akan bermunculan konten-konten seperti ini. Jadi secara pribadi saya nggak ada masalah dengan Dr. Richard Lee ataupun siapapun, nggak ada masalah. Kontennya aja yang tidak mendidik. Kontennya yang tidak mendidik, dan saya kira ini waktunya, karena ini banyak masyarakat yang menunggu-nunggu kelanjutan ini. Jangan sampai ada presiden buruk bahwa ini penegakan hukum kok tidak merata gitu kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapapun orang yang melanggar hukum di Republik ini ya harus diproses sesuai peraturan yang berlaku gitu kan. Tapi kembali lagi, saya kan bukan siapa-siapa, saya cuma warga negara, nggak mungkin ngatur kepolisian, nggak mungkin ngatur kejaksaan dan lain-lain. Segera keluarkan statement tegas dari Kepolisian Republik Indonesia, ini kontennya Dr. Richard Lee ini boleh apa enggak? Itu aja yang saya mau minta, ya kan. Kalau boleh, saya pengen bikin konten yang lebih keren dari dia. Misalkan coffee shop saya kemalingan, terus habis itu karyawan saya disekap. Kalau udah heboh, terus saya bilang, oh enggak, itu cuma settingan, karyawan saya suruh gitu-gitu. Jadi biar itu, karena efektif banget untuk mempromosikan tempat usaha, efektif loh. Jadi kesorot, oh ternyata Athena ada di Padang ya gitu kan. Secara benefit diduga kuat dia mengambil keuntungan untuk aktivitas ini. Dan kliniknya jadi viral dan lain-lain. Nah ini nggak adil dong, kalau dia doang yang boleh, yang lain nggak boleh. Ya dong, kita harus adil dong. Itu aja tuntutan saya, itu aja sebagai pemegang KTP Republik Indonesia, gue warga negara Indonesia, gue punya hak untuk bicara, untuk bersuara, tegakkan keadilan seadil-adilnya. Jangan tebang pilih, jangan sampai presiden terbangun di masyarakat bahwa hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu jangan sampai terjadi. Itulah sebabnya saya akan terus bersuara sampai didengar dan ada solusi bahwa ini boleh, ini nggak boleh. Apa nih Bang yang menurut Bang John sendiri, kenapa pihak kepolisian sampai sekarang masih belum mengambil tindakan apapun gitu Bang? Saya percaya pada Polri, saya percaya pada Kepolisian Republik Indonesia bahwa polisi akan memproses ini dengan sebaik-baiknya. Ya, saya masih dalam pikiran positif ya, mungkin ini masih dalam tahap penyelidikan.
dipanggil-panggil dulu saksi-saksi atau terlapornya dan lain-lain gitu. Masih berpikiran positif dulu lah ya kan. Ya cuman tapi jangan terlalu landai-landai amat lah, harus mungkin disiarkan juga ke publik bahwa oh ini loh kita lagi manggil ini saksi ini. Jadi publik pun juga melihat bahwa ini kasus berjalan, ada progres, ada perkembangan dan diupdate ke masyarakat, itu aja. Saya sangat percaya dengan kepemimpinan Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Pak Kabar Eskrim Polri, Bapak Komjen Wahyu Widada, Pak Kapolda Sumbar Pak Suharyono, terus Kapolresta Padang Bang Ferry, tolong ini bisa di update juga ke masyarakat perkembangan dari perkara ini. Dan saya mohon jangan ada narasi-narasi John LBF itu musuh bebuyutan Richard Lee. Nggak ada. Kan yang speak up nggak cuma gua. Ada Deddy Kobusier juga ngangkat di podcast, Sunan Kalijaga juga ngangkat datang ke podcast dan terus bersuara juga, Pablo Benua, Wirang Birawa, banyak influencer juga banyak. Jangan seolah-olah ini digiring seolah ini dendam pribadi, karena saya pertegas hari ini tanggal 19 Mei 2024 di acara ulang tahun MBI, saya nggak punya dendam sama siapapun. Kalau kata Pak Prabowo, dendam, untuk apa dendam? Saya nggak punya waktu untuk dendam. Saya lebih punya waktu, saya kepengen waktu saya banyak untuk usaha, kerja. Ngapain kita nyimpan dendam? Nanti bisa jadikan penyakit cancer. Saya nggak mau kena cancer. Saya nggak mau punya dendam sama orang. Itu supaya masyarakat juga tercerahkan. Jangan digiring opini bahwa ini dendam pribadi. Nggak ada. Tidak ada. Saya statement tegas demi Allah. Saya nggak punya dendam sama siapapun. Yang saya benci adalah perbuatannya. Yang saya benci adalah kontennya. Saya tidak membenci Dr. Richard Lee, ya, tapi kontennya ini harus ditindak secara peraturan yang berlaku. Boleh apa enggak? Udah itu aja, pilih aja dua. Boleh, kami akan membuat konten yang sama, tapi kalau enggak boleh, kami tidak akan membuat konten yang sama dan tolong dihukum sesuai peraturan yang berlaku di Republik ini untuk siapa saja yang melakukan terlibat dalam dugaan penyebaran konten hoax di klinik Athena Padang, Sumatera Barat. Ya, saya John LBF sangat menyayangkan ya reaksi dari Pak Bupati tersebut, ya kan, konten kreator umuh ya kalau nggak salah ya. Ini kan ya dia sebagai orang kreatif ini mengekspresikan apa yang ada di kepala kita, ide. Dan itu justru harusnya Pak Bupati itu harusnya berterima kasih sama konten kreator ini. Karena ya jadi kelihatan kan, jadi viral kan bahwa ada lokasi di wilayah wilayah Bapak yang masih harus Bapak fokusin, pikirin, karena kita sebagai pejabat publik ya ini miliknya masyarakat, nggak boleh baperan, nggak boleh anti kritik. Kalau baru kan di konten itu juga saya kira tidak spesifik menyindir kinerja dari pemerintahan daerah. Hanya dia lihat angle yang seperti itu. Ya saya sih yakin ketika konten kreator itu buat video itu sekalian dia mau kirim message untuk pemerintah setempat. Harusnya berterima kasih. Harusnya diapresiasi. Kalau perlu diangkat jadi duta intelnya wilayah setempat untuk mencari mana. Coba cek dong. Karena dia sebagai leader, Pak Bupati sebagai leader, saya yakin Pak Bupati udah memberi arahan yang baik untuk tim-tim di bawahnya. Akan tetapi biasanya kalau kita sebagai leader cuma nyuruh-nyuruh doang, tapi kita nggak cek ke lapangan, ya begitulah Pak hasilnya Pak. Jadi bisa loh Pak, itu konten kreator ini kalau saran dari saya diangkat aja Pak jadi duta intel Bupati Pak. Jadi dia suruh keliling ke daerah-daerah, ada lokasi yang jelek, Bapak suruh viralin Pak. Ya, bilang aja ini intel saya gitu. Itu malah yang bagus Pak, ide yang bagus untuk nama Bapak supaya anak-anak buah Bapak di bawah Bapak itu nggak kurang ajar Pak. Udah disuruh atasannya, itu jalan di situ dibenerin. Ternyata anggarannya mungkin disalahgunakan atau apa sehingga tidak tidak dibenerin. Karena saya lihat itu parah banget ya. Masyarakat punya hak loh Pak untuk meminta infrastruktur jalan juga layak, aman dan nyaman untuk dilalui. Nah itu kata kuncinya juga. Jadi Pak Bupati yang terhormat jangan baperan Pak. Dari John LBF kalau bisa Bapak lebih banyak nonton TikTok,
lebih banyak nonton sosial media supaya Bapak tidak terlalu mudah tersinggung, mudah baperan, mudah anti kritik gitu. Coba Pak boleh diikutin saran dari John Webb tadi, itu si Umu angkat jadi duta Intel Bupati supaya anak buah Bapak di bawah itu tidak berani macam-macam Pak. Waduh nanti kalau saya sudah instruksikan untuk jalan itu dibenerin ternyata anggarannya diselewengkan, kan ketahuan Pak dengan diviralkan dengan itu. Coba Pak dirangkul, diajak datang ke kantor Bapak, diapresiasi justru harusnya gitu. Saya bicara sebagai masyarakat biasa yang kepengen bangsa ini terus maju, terus berkembang menuju Indonesia Emas tahun 2045. John L. Webb.